Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Alia Wahyudi Putri dari kelas Akuntansi Keuangan A-Pagi semester 6 akan mempresentasikan tugas kuliah tentang pengujian uji reliabilitas dan validitas dalam mata kuliah Statistika Penelitian. Baiklah, langsung saja kita ke langkah analisis pertama, yaitu tentang uji reliabilitas. Seperti yang kita lihat, langkah pertamanya itu bisa kita buka file job survey, save dengan perintah file, open, dan data. Dari menu utama SPSS, pilih scale, kemudian pilih submenu reliability analysis, kemudian akan tampak di layar Windows reliability analysisnya. Kemudian masukkan indikator autonomi 1-4 sebagai indikator autonomi ke dalam kotak item dan pilih model alpha. Pilih tombol statistik sehingga tampak di layar Windows Reliability Analysis Statistik. Pada bagian deskriptifnya bisa pilih item scale, kemudian scale if item delete, dan pada inter itemnya pilih correlation. Kemudian pilih continue dan klik OK. Maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Berikut di bawah bisa kita lihat tabel-tabelnya itu merupakan hasil output SPSS-nya. Yang pertama, scale of variables case processing summary. Bisa kita lihat dari data di samping ini bahwa data tersebut memberikan informasi tentang sampel N yang dianalisis dalam SPSS sebanyak 71 dan semua datanya valid adalah 100%. Kemudian kita pindah ke bawah yaitu reliability statistik. Dari tabel reliabilitas statistik diketahui nilai convex alpha-nya sebesar 0,768 yang menunjukkan bahwa keempat item pernyataan tersebut adalah konsisten atau reliable. Lanjut ke tabel berikutnya yaitu inter-item correlation matrix. Bisa kita lihat di tabel tersebut terdapat variabel autonom 1 dan 4. Keterangan pada tabel ini inter-item correlation matrix yaitu menunjukkan suatu hubungan atau korelasi antar item. Dan yang terakhir adalah item total statistik. Nah, di tabel item total statistik ini terdapat autonom 1 sampai autonom 4. Keterangan untuk tabel ini bisa kita lihat tentang nilai statistika untuk keempat item tersebut pada kolom cross batch alpha if item delete. Dalam tabel itu menunjukkan nilai cross batch alpha untuk keempat item soal adalah lebih kecil 0,773. Maka bisa kita simpulkan bahwa keempat item tersebut pernyataannya adalah angket. Langkah kedua analisis yaitu tentang uji validitas. Nah, untuk langkah kedua ini sama seperti tadi, bisa kita buka file job survey save dengan perintah file, kemudian pilih open dan klik data. Dari menu utama SPSS-nya, pilih menu analis, kemudian pilih submenu correlate, lalu pilih bivariate. Kemudian nanti akan tampak di layar tampilan Windows bivariate correlation. Isikan dalam kotak variabel keempat indikator konstruk autonom dan skor total autonomnya. Langkah selanjutnya pilih correlation coefficient %. Pilih OK dan kemudian akan muncul hasil SPSS-nya. Nah, berikut ini adalah hasil tabel output SPSS untuk yang correlation. Dari sini juga terdapat autonom 1 sampai autonom 4 dan terakhir adalah skor autonomnya. Dari keterangan tabel di atas, lihat teknik korelasi yang kita pakai adalah persen. Kemudian dapat kita baca korelasi kedua variabel tersebut sebesar 0,837. Dengan tanda bintang 2 ini berarti koefisien korelasinya sebesar 0,837. Pada sig atau two-tilednya sebesar 0,000. Ini berarti jika kita menggunakan tarif signifikasi 5%, maka korelasi signifikasi jika nilai sig two-tilednya lebih kecil dari 0,05,
dan tidak signifikan jika lebih dari 0,05 dari hasil output, maka kesimpulannya adalah korelasi yang signifikan. Nah, dengan tanda bintang 2 di atas, lihat keterangan di bawahnya, correlation is significant at the cosine 01 level. Ini artinya korelasi ini signifikan pada 1%. Maka sudah pasti jika signifikan pada 5%, tetapi jika signifikan pada 5% belum tentu signifikan pada level 1%. Nah, kemudian kita akan sampai ke langkah analisis yang ketiga, yaitu masih tentang uji validitas. Ini merupakan langkah terakhir. Bisa kita lihat sama seperti langkah pertama dan kedua, masih membuka file job survey, save dengan perintah file open data. Dari menu utama SPSS-nya, pilih menu analisis, kemudian pilih submenu data reduction, lalu pilih faktor. Tampak di layar tampilan Windows faktor analisis. Nah, nanti pada kotak variabel bisa kita masukkan semua indikator autonom 1-4 dan rutinnya 1-4 juga. Kemudian nanti setelah itu di tombol deskriptifnya kita akan memilih KMO and Bartlett's test of sphericity, kemudian tekan continue. Pilih tombol quotation dan pilih Varimax, kemudian tekan continue kembali. Pilih metode expression-nya, Principal Component Analysis atau PCA, klik OK, kemudian akan keluar output SPSS-nya. Nah, yang di bawah ini adalah hasil output SPSS-nya, yaitu faktor analisis. Bisa kita lihat ada tabel KMO and Bartlett test. Nah, di sini terdapat Kaiser-Meyer-Oykin measure of sampling adequacy. Di dalam keterangan tabel KMO dan Bartlett test ini, untuk korelasi antar variabel yang diinginkan adalah lebih besar dari 0,5. Untuk signifikasi penelitiannya adalah 0,05. Dari hasil di atas, dapat kita lihat bahwa nilai KMO sebesar 0,713, yang artinya lebih besar dari 0,5. Sementara itu, signifikasi yang dihasilkan dari Bartlett's test of sphericity sebesar 0,000. Kemudian kita lanjut ke bawah, itu ada tabel commonalities. Di dalam tabel commonalities ini terdapat autonom 1-4 dan rutin 1-4. Dan terdapat initial dan extraction. Nah, di dalam tabel commonalities ini yaitu menunjukkan seberapa besar sebuah variabel bisa menjelaskan faktor. Misalnya nih, autonom 1 nilainya 0,731. Artinya, di dalam variabel autonom 1 ini terdapat menjelaskan faktor sebesar 73,1%. Begitu pula dengan variabel lainnya, di mana semuanya lebih besar dari 50%. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel dapat menjelaskan semua faktor tersebut. Oke, kita lanjut ke total variance explain. Di dalam tabel total variance explain ini terdapat komponen 1-8. Untuk keterangan dari tabel total variance explain ini menunjukkan bahwa nilai masing-masing variabel yang dianalisis dalam penelitian ini ada 8 variabel, berarti 8 komponen yang akan dianalisis. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu initial eigenvalues dan expectation sums of squared loadings. Pada varian initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk apabila semua faktor itu dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel, yaitu 3240 ditambah 1491 ditambah 0,909 ditambah 0,783 ditambah lagi 0,591 ditambah 0,464
ditambah 0,325 dan terakhir ditambah 0,197 yang artinya ada 8 variabel. Sedangkan pada bagian expression sum of square loading-nya menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output di atas terdapat dua variasi faktor, yaitu 3240 dan 1491. Kita lanjut yang di bawahnya nih, yaitu ada tabel komponen matriks. Di dalam tabel komponen ini terdapat juga variabel otonom 1 sampai 4, variabel rutin 1 sampai 4. Untuk keterangan tabel komponen matriks ini menunjukkan bahwa suatu korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya nih, dari output di atas bisa terlihat pada variabel otonom 1, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,734 dan korelasinya dengan faktor 2 adalah sebesar 0,439. Dan untuk variabel yang lain, cara memaknainya sama seperti pada variabel otonom 1. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu rotate komponen matriks. Untuk keterangan ini, itu untuk memastikan suatu variabel masuk ke dalam faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Cara membaca hasil analisis faktor model rotasi ini dapat mengikuti penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, variabel otonom 1. Nilai korelasi ini dengan faktor satunya adalah 0,845 dan faktor keduanya negatif 0,128. Karena nilai korelasi faktor satunya itu lebih besar daripada faktor duanya, maka variabel otonom 1 termasuk kelompok faktor 1. Nah, untuk variabel otonom 2, 3, dan 4 masih sama seperti variabel otonom 1, yaitu masih termasuk ke dalam kelompok faktor 1. Sedangkan untuk variabel rutin 1, nilai korelasinya variabel ini dengan faktor 1 negatif 0,283 dan faktor 2-nya 0,857. Karena nilai korelasi faktor 2 itu lebih besar daripada faktor 1, maka variabel rutin 1 termasuk kelompok 2. Begitu juga dengan seterusnya dari variabel 1 ke variabel 4 masih termasuk kelompok faktor 2. Dengan melihat pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dalam analisis faktor ini adalah sebagai berikut, yaitu ada faktor 1 dan 2 dan ada variabel. Yang terdapat di faktor 1 itu ada otonom 1, otonom 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk di faktor 2 terdapat variabel rutin 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampai ke tabel terakhir, yaitu komponen transformation matrix. Di komponen transformation matrix ini terdapat komponen 1 dan 2. Untuk keterangannya, tabel tersebut menunjukkan bahwa komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,772 yang artinya lebih besar dari 0,5, dan komponen 2-nya bernilai korelasinya sebesar 0,772. Karena nilai korelasi semua komponen ini lebih besar dari 0,5, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum variabel yang dianalisis. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dikoreksi. Terima kasih.